Bahas perubahan nilai M terhadap nilai H yang diberikan sepanjang easy axis. Sekarang kita lihat apa yang terjadi jika H yang diberikan searah dengan hard axis, ya. Misalnya arah itu ke sini, ya. Prosesnya mirip, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah titik C, D, dan E. Ini adalah 3 titik yang perlu Anda perhatikan yang membuat hard axis ini, kurva M dan H pada hard axis ini berbeda dengan easy axisnya. Dan sisanya selebihnya sama, ya. Jadi sekarang dari titik B, jadi kita mulai dari titik 0, dari titik O pada saat M sama dengan 0. Terus Anda beri H ke arah, beri H, ya. Anda sampai pada reversible boundary motions. Jadi kalau di sini Anda lepas, dia akan balik lagi ke sini. Tapi kalau Anda teruskan, kita akan punya irreversible. Jadi sebenarnya titik A dan titik B ini sama seperti sebelumnya. Tapi karena ini versi zoom in, ini kan diperbesar ya bagian atasnya aja. Jadi kelihatannya tuh dari A ke B ini cukup tinggi gitu. Cukup tinggi dari yang sebelumnya, tapi sebenarnya sama aja. Dari titik B ke titik C itu juga yang terjadi adalah sebelum pergi ke hard axis. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya, sebelum dia pergi ke hard axis, dia akan pergi ke easy axis dulu. Jadi ini adalah easy axis, ya. Jadi sebelum dari titik B ke titik C, ya, magnetic moment yang berkembang itu adalah yang easy axis. Jadi dia belum pergi ke hard axis dulu. Jadi dia pergi ke easy axis dulu, ya. Pada titik C dia akan memiliki single domain yang arah magnetic momentnya ke arah easy axis. Kemudian dari easy axis ini akan terjadi domain rotations, ya, di mana magnetic moment pada single domain ini akan merotasikan diri ke arah hard axis sehingga tercapai magnetic saturasi. Jadi dia dari titik C ke D akan terjadi rotasi, ya, domain rotations. Jadi dia akan berotasi ke arah hard axis sesuai dengan permintaan H ini, ya. Sehingga dapat dicapai di sini adalah nilai MS, nilai saturasi. Setelah sampai di magnetic saturasi, ketika nilai H kita kurangi, ya, kita bisa lihat di sini selisihnya MS dan MR ini lumayan kalau kita pergi ke hard axis. Jadi nilai MS tuh akan cepat turun ke nilai MR, cepat turun dari hard axis ke MS-nya itu akan cepat turun ke nilai MR. Ini karena magnetic moment pada hard axis ini tidak stabil. Jadi dia akan segera kembali ketika hanya kita lepaskan, dia akan segera kembali ke titik E, ya, ke titik yang paling stabil, di mana itu yang paling stabil adalah yang easy axis-nya yang ke atas ini. Nah, terus kalau kita teruskan memberi H tapi di arah yang berlawanan, kita akan ketemu dengan coercive field, ya, sama seperti yang tadi. Ya, coercive field. Terus kalau misalnya H ini makin kita teruskan di sini, ya, ini kita akan ketemu nanti separuhnya lagi di sini. Ini akan diteruskan sehingga di sini kita akan ketemu MS, terus di sini kita akan ketemu MR, terus bagian sini, ya, di bagian sini kita akan ketemu positif HC. Ya. Jadi dia akan lengkap juga, cuman karena di sini kita pengen lihat secara lebih detail. Jadi dikasih cuman separuhnya aja. Nah, di sini diberikan penjelasan untuk material yang memiliki struktur polikristalin
Sebelum-sebelumnya kita bicara mengenai material yang single crystal, tidak memiliki butir atau grain. Pada butir atau grain ini bisa terdapat satu domain atau beberapa domain. Bisa Anda lihat di sini. Ini satu domain, ini dua domain, ini domain ketiga, domain keempat, dan ini adalah satu butir. Nah, di sini Anda lihat ini satu butir satu domain, ini satu butir satu domain ya. Ini juga. Jadi bisa berbeda-beda. Jadi satu butir bisa terdapat satu domain atau beberapa domain. Pada butir atau grain ini tergantung dari jumlah domain pada butir ini tergantung dari ukurannya domain ya. Kalau domainnya kecil ya, kalau butirannya kecil kemungkinan besar dia single domain. Tapi kalau domainnya kalau butirnya besar berarti kemungkinan ada beberapa domain. Bisa bentuknya juga bisa, dan juga magnetic domain di sekitar grain tersebut. Ini juga mempengaruhi jumlah domain di grain tersebut. Ya, yang terjadi pada inisial pada saat kita mulai memagnetisasi material itu di daerah sini ya. Memagnetisasi material, semua magnetic moment yang searah dengan H akan tumbuh. Jika harus ke hard axis maka kita perlu ke easy axis dulu baru ke hard axis. Sehingga pada keadaan saturasi satu grain ini bisa memiliki satu domain. Ya. Jadi bentuknya itu kalau di sini kan ini satu single kristal, jadi cuma ada satu. Jadi kalau ini bentuknya dalam keadaan saturasi adalah ya, batas butirnya tetap ada, tapi di setiap batas butir itu cuma ada satu domain, dia mengarah ke satu. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kalau tadi kan kalau single crystal kan kecil cuma punya udah satu gitu. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau ketika H dihilangkan kembali ke easy axis, maka kalau kita bicara di hard axis ya. Kalau ada hard axis berarti dia harus ada rotasi dulu dia pergi ke easy axis dulu baru ke hard axis. Nah, kalau ketika H dihilangkan dia akan kembali ke easy axis dulu terus baru dia membuat domain-domain yang baru. Ya, itu maksudnya. Jadi yang perlu Anda perhatikan di sini adalah grain boundary ini bisa berfungsi juga sebagai dinding domain. Tapi ini jenis dinding domain yang tidak bisa kita geser-geser. Jadi ini dinding domain ya, yang garis-garis putus-putus ini dinding domain. Grain boundary ini juga berfungsi sebagai dinding domain. Tapi dia nggak bisa kita geser-geser. Jadi ini akan menghambat proses magnetisasi atau demagnetisasi nantinya. Nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut pada saat demagnetisasi. Oke. Nah, pada slide ini dijelaskan lagi prosesnya dari hysteresis loop, apa itu remanen magnetization, remanen atau residual, terus apa itu coercive field, ini tadi bisa dibaca lagi ya. Terus demagnetisasi itu apa? Itu ini silahkan dibaca karena isinya itu sama dengan yang kita jelaskan di sini.